Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sugeng sonten kepada seluruh pemirsa Waqiah Indonesia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di sore hari ini kembali Waqiah Indonesia hadir dalam program Mutiara Senja. Dan untuk edisi hari ini kita tampil sedikit berbeda dengan model podcast. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bertemu dengan salah satu praktisi budaya yang ada di Kota Malang, yang nanti kita akan gali sedikit informasi dari beliau. Beliau adalah Ki Haji Djoko Setiono yang sudah hadir di depan saya untuk kita ajak bincang-bincang bersama. Assalamualaikum Ki, sugeng sonten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten. Inji. Alhamdulillah beliau sudah menyapa kita pemirsa dengan senyum khas ala wong Jawa, senyum manis gitu ya. Berbicara tentang kebudayaan, beliau adalah seorang dalang juga yang sudah malang melintang bertahun-tahun lamanya di dunia kesenian ya. Untuk itu langsung saja kita tanya kepada beliau, apa sih sebenarnya adat itu? Apa adat dan peradaban? Langsung saja kita tanya kepada beliau, Ki, apa adat dan peradaban itu, Ki? Bisa dijelaskan kepada pemirsa? Alhamdulillah Rabbil. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal Islam. Saudaraku, kenapa kita hidup selalu berkreasi? Utamanya adalah pola pikir kita yang harus selalu berkembang dan berkembang, selalu berinovasi sehingga mencapai kedamaian dengan mengembangkan talent yang kita punya. Salah satunya adalah adat ya. Adat dicipta agar hidup kita ini beradab. Artinya ketika manusia butuh kedamaian dan ketentraman, maka disitulah sinergi dengan lingkungannya. Seni kridaning ati kang nuwuhake rasa kaendahan. Itulah nanti seni akan menjadikan peradaban. Ketika orang berpikir sebelum diucap dan sebelum ditulis, sebelum disampaikan pada floor, baik itu koran maupun pabrik yang lain, maka yang mengetahui pikiran itu adalah yang bersangkutan. Orang lain mengatakan masih mitos di dalam diri seseorang. Ketika itu sudah diwujudkan, maka jadilah itu pelajaran atau ilmu alam atau ilmu logika ya, ilmu sains begitu ya. Nah, oleh karena itu mitologis dan logis atau mitos dan logos inilah yang menjadi perisai membentuk karakter seseorang. Ini lama-lama kebiasaan itu dilakukan, sering dilakukan dan dilakukan lagi, akhirnya menjadi kebiasaan. Nah, itu dulu. Kemudian saya sambung Mas Ilmi ya dengan apa yang dilakukan oleh seseorang itu. Orang akan mengatakan bahwa itu adalah budayanya. Iya. Sebenarnya di sini adalah pola pikir. Pola pikir. Budaya, pola pikir itu adalah sinonim, sama saja. Kenapa demikian? Budaya ini berasal dari kata budi dan daya. Budi bersumber pada cipta rasa, daya adalah karsa. Begitu ya. Jadi mitos dan logos selalu. Orang mau bertindak selalu berpikir miliknya sendiri. Setelah disampaikan baru milik orang lain kan gitu ya. Ini. Nah, oleh karena itu budaya inilah akan melahirkan mitos dan pola pikir atau karena sering berulang-ulang menjadi kebudayaan seseorang itu. Jadi para penggede ya, para penguasa informasi, kita sepakat dulu bahwa budi dan daya. Budi sumbernya adalah pikir, zikir, atau sejenisnya itu, bermuhasabah dan sebagainya. Kemudian sudah menemukan cipta rasa, ya, pikir, zikir, baru lahirlah pada show atau wujud. Nah, disinilah yang dinamakan antara seni dan budaya. Oleh karena itu, seni ini limbahnya budaya tadi. Orang mengatakan bahwa Borobudur piye mien carane nyetakno Borobudur itu ya. Otomatis itu adalah limbahnya orang-orang berpikir tadi. Orang berpikir akhirnya diwujudkan. Boleh saya katakan hampir gampang ya. Jadi
hasil dari cipta budaya itu adalah karya Karya seni. seni. Seperti Borobudur, kemudian mungkin ini juga bentuknya seperti ini, bentuknya seperti kenapa seperti ini. Ini adalah daya seni yang ditanam oleh si pencipta kepada barang jadi tadi. Jadi barang jadi semua saja cetakan atau buatan manusia itu adalah limbah pola pikir atau mindset seseorang. Ini yang harus kita sepakati dulu, sehingga jangan dikacaukan bahwa sajen, oh itu budaya Jawa, terus ini budaya. Itu adalah bagian dari limbahnya pikir tadi. Pikir, zikir, ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Nah, gitu. Saya mau bersyukur, sedekah bumi misalnya, sedekah bumi. Sedekah bumi bersyukur kepada Yang Maha Kuasa atas bumi yang melimpah. Gemah ripah loh jinawe misalnya di situ. Nah, ini diutarakan dengan simbolisme. Tuh, oleh karena tidak lepas hidup ini dari simbol-simbol. Kita membersihkan kedua telapak tangan, kita membersihkan hidung, kita membersihkan telinga dan sebagainya. Supaya apa? Semua yang masuk dan fungsi dari raga kita ini adalah suci. Betul-betul tidak betul-betul sesuai dengan naluri dan ajaran yang kita imani gitu ya. Mengasuh kepala dan supaya kenapa kok di kepala minim rambutnya juga harus kena kan gitu ya, rambut. Kalau orang Jawa mengatakan ngeram barang sing lembut. Ya. Ramane lembut ya. Ngeram barang sing lembut. Oleh karena itu ini harus kita sucikan ya, selalu bersih. Nah, itulah sehingga itu simbol-simbol. Kalau pengen bersih, kenapa nggak jegur seluruh tubuh aja dibasahi? Tetapi itulah simbol-simbol ya. Simbol-simbol badan yang ada di tepi atau di ujung. Kaki, tangan, epek-epek, muka, rambut, telinga dan sebagainya, itu hidung dan sebagainya. Nah, ini dibersihkan ya. Itu nanti kalau dihubung-hubungkan dengan hanyutseni babahan Nowo Songo. Jadi hanyutseni babahan Nowo Songo dengan cara toharoh tadi ya, berwudu misalnya. Ini kalau simbol dalamnya. Tapi kalau memang hanya sekedar syariat ya kita lakukan ya urutannya ya, urutan wudu itu bagaimana, itu syariat. Tarikatnya dikerjakan, hakikatnya sudah basah atau tayamum dan sebagainya. Makrifatnya ya sudah, kemaknaan, ketakwaan tadi, makna sampai ke tingkat pasrah ya, pasrah diri bahwa aku nek cara niat ingsun hanyutseni epek iki ya, supaya ini bersih dari colong jupuk, ngeplak, nabok, jiwit, ngampleng dan sebagainya. Stop. Itu ya. Sepakat ya. Budaya adalah budidaya dan rekayasa berwujud seni tadi. Jadi seni adalah produk dari naluri hati nurani. Dari seni kridaning ati kang nuwuhake rasa indah. Oke, terima kasih. Ya. Baik, tadi sempat disinggung ya tentang simbol ya, tentang simbol. Begini Ki, di antara pemirsa dari Mutiara Senja ini kan banyak yang jomblo juga. Artinya sebentar lagi akan melangkah ke jenjang yang namanya pernikahan. Oke, setuju. Dan di masyarakat Jawa khususnya, karena kita tidak akan lepas dari simbol-simbol itu, banyak sekali simbol yang digunakan dalam acara pernikahan. Salah satunya kan ketika panggih manten atau temu manten. Nah, itu kan ada upacara atau ritual A, B, C, D dan seterusnya itu bagaimana? Apakah itu berhubungan dengan budaya yang tadi dan hubungannya bagaimana? Itu bagaimana? Ya. Terima kasih Mas Zulmi. Tentu saja itu adalah melalui perenungan ya, perenungan. Jadi kalau saya suka sekali dengan makolakta hadabatila, walaupun itu yang membuat manusia dari barang asli, yang mencipta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini barang asli, kemudian diproduk menjadi barang jadi. Nah, manusia dan dibekali dengan pola pikir mindset tadi ya. Tadi dia selalu suka kepada keindahan, maka dibuatlah metode penyampaian itu. Jadi kalau saya hanya mendekatkan ya, bukan menafsirkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'an
fa imma ya'tiyanakum minni huda faman tabi'a huda ya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Wahai Adam dan Hawa, sira muduna ing donya mangko yen wis tumekeng petunjuk ingsun, sak temene sira ora bakal sedih ing ati. Artinya ketika itu ya ceritanya sudah ya turun ke dunia karena dia melanggar etik dalam kesurgaan gitu ya. Turun ke dunia, kemudian di sana di dunia ini berpisah dalam bukan dalam dongeng ya, dalam ceritanya seperti itu ya. Adam dan Hawa berpisah, kemudian pertemuannya itulah yang sekarang diperingati di Jabal Rahmah. Di sana ada tugu pertemuan Adam dan Hawa. Nah, ketika turun ke dunia, orang Jawa nenek moyang kita atau mungkin itu juga petunjuk Allah. Ya, juga petunjuk Allah. Bagaimana pada zaman ini belum ada audio visual, belum ada IT yang canggih, maka alam ini menjadikan guru. Ya, alam ini menjadi visualisasinya. Maka ada janur yang di sana. Nah, pertemuan Adam dan Hawa itulah diawali dengan alirus karma yang dia terpanggil. Itu ada mungkin ya Kanjeng Sunan Kalijaga meretonya seperti ini. Sekar Jayandaru Dewandaru Kalpataru ya sekar mayang sekembaran. Itu ono kayu apurwa sawiji wit bawana apang keblat papat hagodhong mekor membe apratopo kekuwung kembang lintang talaga langit semi andaru kilat woh surya lan tengsu asirat bun kelawan udan apa pucuk hangkasa bungkah pratiwi oyote bayu bojro Danang Kula ya. Danang Kula ya. Artinya begini. Wahai Adam dan Hawa, turunlah kamu ke dunia. Dunia itu ternyata disimbolkan ono kayu wit agung sawiji. Ada kayu yang besar dan satu-satunya di dunia, di jagat raya. Satu, bercabang 4, utara, timur, barat, selatan. Berbuah matahari dan rembulan, surya lan tengsu, semi andaru kilat, tadi benang sarinya itu kilat ya. Kembangnya tadi lintang, godhonge mego. Terus kemudian oyote bayu bojro. Oyotnya ya kekuatannya itu sendiri. Kekuatannya adalah kekuatan itu sendiri tergantung dari subur tidaknya pohon itu. Nah, karena bentuknya seperti itu, maka ini melambangkan bahwa Adam dan Hawa masuklah ke dunia yang disimbolkan dengan sekar mayang itu. Makanya ada aliru sekar mayang ya, dari mantan laki mengaku bahwa dia masuk di situ. Nah, masuk di situ terus ada prosesi selanjutnya itu. Nah, sekarang kalau kita melihat ya, simbol-simbol seperti ini kan sangat luar biasa, sangat luar biasa. Kanjeng Sunan Kalijaga meripto bahwa untuk memkenalkan masyarakat, kalau sekarang mungkin dengan teknologi misalnya harus berkesepahaman mengabdi pada suami. Kalau adanya seperti itu ya. Nanti ada lagi bagaimana perempuan berbakti kepada suami. Itu setelahnya ini. Nah, ini pertemuan masuk ke dunia. Dunia yang apa? Dilambangkan seperti wit agung sawiji, sekar kalpataru, dewandaru, joyondaru, sekar mayang, sekembaran. Itu sama ya. Artinya seperti itu. Sinonimnya banyak. Biasanya orang Jawa itu dosonomo. 10 nama, banyak nama untuk satu objek. Satu objek ya. Ini jadilah pertemuan itu alirus sekar mayang. Artinya kedua insan ini sudah masuk di situ. Ya, beratus-ratus tahun itu nggak salah ya. 100 tahun itu baru ketemu. Nah, di sana ada sawat gantal itu kan, saling melempar itu melambangkan ya sebelum ini kan ada
Di mana kamu wahai kasihku Adam? Dilempar. Dung dung. Nah, di sana juga ngelempar juga. Nah, di sana kan mungkin padang pasir itu ya. Setiap ada gerumbul-gerumbul itu dilempari. Apakah ada di situ gitu. Nah, dari sanalah dengan suruh atau gantal, mungkin orang Jawa suruh ke susu bro ya. Tapi kalau saya mungkin lebih cenderung bahwa itu adalah gantal. Jadi gundang kasih, gundang tutur. Gundang kasih dan gundang tutur itu ya simbol dari Adam dan Hawa itu ya. Gundang kasih, gundang tutur. Kemudian di sana ada ron suruh tinang sulawe. Ya. Jadi daun suruh. Ya. Wolak-walik siji rupane, lamun gineket padha rasane. Senajan lanang lan wadon, yen wis janji suci ya, mitsaqon ghalidan itu ya, kita ingat betapa sakralnya mitsaqon ghalidan itu. Allah hanya berfirman 3 kali kalau nggak salah ya. Yang pertama untuk meyakinkan dan mengikat janji pada para ulil azmi, yang kedua Bani Israel, dan yang ketiga amanat dari wali nikah, yang orang Jawa mengatakan nek rezeki jodoh pati kuwi Allah yang punya. Otomatis di situ ketika orang tua si wali nikah ini mengijabkan saudara Hilmi, saudara saya nikahkan dengan putri kandung saya misalnya, itu kan jodoh. Di mana posisi Allah? Kalau Bang Jawa mengatakan mangit jawantah. Makanya kalau saya sudah beribu-ribu manten, ketika kita tanya bagaimana rasanya ngijabno, ngredek. Saya sendiri juga pernah mewakili adik. Itu rasanya memang di alam ilahiyah ya. Alam ilahiyah ternyata gini, kita kosong. Ketika ngijabnya itu kita kosong, sepi, tidak ada apa-apapun, yang ada hanya aku dan anak calon menantu itu. Ini yang saya rasakan. Karena saya yakin bahwa Allah mengijawantah untuk memberikan jodoh. Artinya dengan wali nikah itu tadi gitu loh. Nah setelah itu kan akhirnya sawat gantal, kemudian salaman ya, salaman sungkem ya, salaman artinya kan dia sudah ijab, sudah kabul ya, sudah sah, bertemu salaman, kemudian ada mijidati, nginjak telur gitu. Kalau kita misalnya memberikan sasmito misalnya, sasmitanya misalnya ketika wala yakhruju min baini sulbi wa taraib misalnya, bahwa itulah kita menerangkan mumpung gampang dipahami. Telur di situ ada cangkang, ada warna putih dan ada warna kuning. Misalnya namanya simbolis tadi ya, simbol mistik dan mitos tadi ya, mistik, mitos dan simbolisnya. Itu misalnya yang putih itu sperma, gitu. Kemudian yang kuning perempuan, yang cangkang itu adalah ovum perempuan. Kemudian dibersihkan kakinya si laki. Setelah dibersihkan kaki laki, itu kan dengan harapan pula bahwa sang guru ladi, sang adam, sang imam, sang pemimpin rumah tangga itu melangkah kakinya juga dengan langkah yang ridha Allah kan gitu. Kemudian berdiri terus muteri, wala yakhruju wa khairu mata itunya mar'atus salihah. Wa khairu mata itunya mar'atus salihah. Jadi perhiasan dunia itu kan wanita soleh. Lah wanita soleh itu yang bagaimana? Dia melaku ngidri ya, ngubengi mantan laki 3 kali biasanya. Kalau capek ya sekali enggak apa-apa. Itu kan maksudnya jagalah hadis Nabi ya, jagalah wadi dari seorang suami dan rumah tanggamu kan gitu ya. Apabila aku pergi, janganlah kamu mengumbar aurat pada orang lain, menjaga kehormatan suami maupun keluarga. Itu sampai kabar zina. Ada lagi ke sana langsung sindur binayang. Sindur binayang, bapaknya mantan perempuan di depan, mantan keduanya di belakang. Sampai di sana duduk. Yang duduk di pangku. Di pangku. Ya, di pangku. Setelah di pangku kan ibunya bertanya, "Abot ndi Pak anakmu sak klorone?" Padha abote. Tegese walaupun mantel lakinya lemu kaya Ustaz Ilmi. Tapi kan tetap sasmitanya bahwa podo abote karena podo timbang katresnane. Ya, keduanya sudah disah untuk hukum agama dan hukum negara, maka anakmu kedua-duanya itu sama, saling asah, asih, lan asuh.
Nah itu ya. Setelah itu baru jumenengan, didudukno sama bapak, disaksikan ibu. Dek lungguh, dek. Artinya menjumenengkan orang tua wali ini sepuh ya ke putra keduanya sebagai Raja Permaisuri. Duduk di singgasana pelaminan ya, Bale Marcukundo. Waduh, tinatah reno reto. Jadi itulah ya, sampai dijumenengkan udah kamu statusnya seperti bapak dan ibu. Kamu sebagai orang tua dan sebagai permaisuri sah. Nah, setelah dulu kan, kemudian ada lagi di situ kacar kucur ya. Oh iya, kacar kucur. Masih ingat ya? Insya Allah. Tapi belum pernah melaksanakan. Belum. Teman-teman yang jomblo di rumah sambil dicatat ya ini ya. Gimana itu kacar kucur itu kan biji-bijian yang ampuh ya dari Nusantara Pertiwi ini, dari Nusantara misalnya kacang sing api ya, beras gabah sing api. Nah, itu ditampani sama manten perempuan. Ya, itu kan ya simbol juga nek wis keluarga dono aweh amal jariah. Nah, ini sifat yang baik seorang guru ladi, sang imam, sang pendidik, sang penjaga di Wisma Agung, laki-laki memberikan nafkah kepada rumah tangganya melalui istrinya untuk keluarganya nanti. Itu juga begitu, lambang ya. Biasanya saya dadio tulodo mring badan sak kujur, ruang sak kasur, sahabat sak dapur, terus kemudian tonggo sak lembur. Insyaallah ing mangkit sinipto keluarga ingkang kebak baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi kalau laki-laki seperti itu semua, mungkin kekerasan rumah tangga tidak ada. Artinya kacar kucur ini memberikan keteladanan bahwa itu wajib laki-laki sebagai sang payung ya, sang penjaga, sang pendidik mengamankan rumah tangganya. Perempuan sebagai permaisuri siap di rumah menanti kedatangan sang suami. Nah, masih ada lagi satu misalnya setelah itu dahar kalimah. Biasanya Pak Joko sampaikan dongkap adi coro candai pun dahar kalimah yo dahar walimah. Dahar kalimah artinya keduanya sudah angrasuk janji suci misakot goliden tadi melalui keyakinannya, syahadat tauhidnya dengan syahadat tauhid dan syahadat rasul ya. Kemudian yang disebut dengan walimah ya, walimahan syukur ya, bersukacita, bersyukur menghadirkan teman dan sebagainya itu. Nah, sampai di situ langsung sungkeman. Itu selesai baru sungkem. Rasa syukur walaupun dia tadi sudah dijunjungkan sebagai raja dan permaisuri, kemudian sungkeman. Orang tua wali menjemput orang tua manten laki keduanya, kemudian dia laksanakan sungkem itu. Nah, sungkeman tentu saja ini tidak bertentangan sama sekali. Ridho Allah biridho walidayya ya. Jadi itu saya pikir itu sudah bekal untuk para teman-teman ya, teman-teman remaja, konco-konco yang jomblo, atau mungkin bapak ibu jamaah di rumah yang dulu sudah menikah dan mengingat masa lalu, mengingat masa lalu. Ya, dan itu untuk memperbaiki. Jadi kita punya apapun perlu diasah ya. Kita punya HP aja perlu dicas lagi. Mungkin bagi teman-teman wanita atau laki-laki pasangan pasutri lawas, dengan ini mungkin dia bisa mengingat kembali. Iya ya Bu, ya dulu awake dhewe yang ngono kae tibake ngene iki ya. Itu sih itu. Menarik sekali pemirsa, bincang kita dengan Kiai Haji Djoko Setiono ini terkait dengan simbol budaya, kemudian tadi ada kesenian juga macam-macam, dan yang disinggung di sini adalah tentang adat panggih manten atau ketemunya pengantin lelaki dan pengantin perempuan. Yang mana di pertemuan ini, pertemuan kemanten laki-laki dan perempuan ini sangat syarat dengan makna yang dalam mengarungi bahtera rumah tangga sebagai bekal membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kiranya ada satu closing statement atau kata pamungkas lah untuk saya pribadi, untuk para teman-teman di rumah juga terkait ada pembahasan kita kali ini. Monggo. Baik, terima kasih Ustaz Helmi. Jadi kami berpesan apa yang bisa kita jual. Yang bisa kita jual di Khatulistiwa ini adalah sudah terlanjur terkenal
negara kita ini negara Katulistiwa yang agraris, sopan dan santun, berbudi luhur, berbudi bawaleksono. Ini adalah harus kita pertahankan ya. Jadi sama sekali kalau semua itu datangnya dari Tuhan dan diabdikan, difanakan diri kita, pola pikir kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tentu saja semua peristiwa, semua penemu, semua adat, semua pola pikir tidak ada yang salah ya. Tidak ada yang salah, semua pasti merujuk dalam keesaan. Oleh karena itu, sahabat muda, anak-anakku, cucu-cucuku, jangan sungkan-sungkan, jangan wedi-wedi, jangan takut-takut untuk melestarikan budaya. Semakin kita gali budaya itu, maka akan semakin dalam maknanya. Kalau sekarang masih berpikir dalam satu sisi, tentu saja tidak akan pernah menemukan. Sebagaimana Hamka dikatakan, loh, Yai, dulu Kiai tidak pakai kunut, sekarang kok pakai kunut? Ya karena buku yang saya baca satu, nah sekarang sudah banyak yang saya baca. Coba, kalau seperti itu akan menjadi kerukunan yang sangat luar biasa. Baik itu adat peradaban maupun sudah keyakinan. Ingat, agama, A satu, gomo ora. Gomo rusak ya. A ora, gomo rusak. Maaf, A ora, gomo rusak. Jadi agama itu diikuti supaya tidak rusak. Demikian saya pamit dulu ya Mas Terima Yani, kasih, karena Pak akan Ustaz. meneruskan godok wedang. Ya ini sudah menjelang berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mutiara Senja, demikian tadi bincang kita dengan Ki Haji Djoko Setiono, seorang praktisi budaya, dalang juga, dan beliau juga seorang dosen yang ada di Kota Malang, yang luar biasa sekali. Untuk perjumpaan kita kali ini saya kira cukup sekian. Kita akan lanjutkan insya Allah di pertemuan selanjutnya dalam podcast yang lain. Selamat berbuka puasa, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.